Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa berjumpa dalam salah satu channel yang kita sayang ini, yaitu channel Thoriquna Present. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membedah sebuah buku, ya, langsung dari penulisnya, yaitu buku yang cukup fenomenal di kalangan aktivis dakwah, ya, ini buku Hijrah dari Radikal kepada Moderat. Alhamdulillah, buku ini langsung ditulis oleh pembina LPPDI Thoriquna, yaitu Ustadz Haris Amir Falah. Alhamdulillah, orangnya telah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa, Ustadz? Alhamdulillah lancar. Iya. Ini kita cukup tahu, Ustadz, bahwa buku antum ini, Ustadz, alhamdulillah ya kalau kita bisa berkata gitu. Ini buku yang cukup bestseller, Ustadz, kalau Anda perhatikan. Iya. Ini buku begitu fenomenal di kalangan aktivis dakwah. Tentu saja buku tersebut mengalami pro dan kontra tentunya, Ustadz. Iya. Untuk itu saya akan bertanya kepada antum itu, Ustadz, masalah motivasi antum dalam menulis buku yang begitu fenomenal. Dari judulnya saja udah fenomenal nih, Ustaz, nih. Hijrah dari Radikal kepada Moderat, Ustaz. Iya. Gimana, Ustaz, motivasi antum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang buku ini buku yang pertama saya tulis, ya. Saya bukan penulis buku sebetulnya, tapi karena memang tuntutan dari situasi, keadaan, perkembangan Islam dan kaum muslimin khususnya di Indonesia, saya kemudian berpikir untuk bisa menuangkan satu pengalaman. Ini buku sebetulnya buku pengalaman perjalanan keislaman. Yeah. Dari saya secara pribadi. Buku ini memang rekam jejak, ya, yang kemudian saya coba tuangkan di dalam satu tulisan. Kenapa kemudian saya memutuskan untuk menulis satu buku yang judulnya Hijrah dari Radikal kepada Moderat ini, ya. Pertama saya katakan pengalaman saya yang saya tulis dari saya beraktivitas aktif di dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian yang masuk dalam keorganisasian agama, yaitu Islam. Ini kalau dari tahun saya hitung dari tahun 80-an, sekitar 83 atau 84 lah, ya. Itu apa yang saya alami, kemudian dengan sekarang sebetulnya tidak jauh berbeda. Jadi kalau misalnya saya coba tuangkan sebuah pengalaman ini, itu kan ada orang yang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik, ya kan? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran. Kenapa saya katakan sebagai sebuah pembelajaran? Karena cukup panjang dalam saya memahami Islam itu ternyata terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang salah, pemikiran-pemikiran yang sebetulnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Gitu. Iya, makanya kemudian saya tulis buku judulnya Hijrah dari Radikal kepada Moderat. Kata radikal sendiri menjadi sebuah polemik. Iya, betul. Kontroversi masih. Kontroversi yang banyak perbedaan. Begitu juga tentang moderat. Tapi saya harus menyuguhkan ini agar pertama para orang tua bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana mendidik, mengarahkan dan mengontrol anak-anaknya, terutama yang kaum milenial, agar tidak mengalami apa yang saya pernah alami ketika saya berumur pada umur di umur SMA lah, di sekitar 18-an, ya. Sekitar 18-19 gitu.
Ini yang pertama. Yang kedua, bagi generasi muda pada khususnya, yang mereka sedang mencari jati diri, jiwanya penuh dengan jiwa pemberontak sebetulnya. Ya, ingin mencari hal yang selalu berbeda. Tampil beda, betul. Ya, nah ini buku ini saya buat untuk menjadi pelajaran supaya kita sebagai generasi muda boleh saja untuk mengalami sebuah perubahan pemikiran, tapi harus ada pakem yang harus diikuti, apalagi menyangkut soal agama. Itu yang saya coba lihat ya, kenapa kemudian saya harus menulis buku ini. Nah, yang antum lihat dari perjalanan antum yang salah itu di mana, Ustaz? Iya. Sehingga muncul buku ini, Ustaz. Iya. Pertama, kalau istilah sekarang itu terpapar dengan radikalisme. Tapi kalau pada masa tahun 80-an sebetulnya istilahnya bukan radikalisme, tapi ekstrim. Ya kan, atau dalam bahasa dalam bahasa Arab disebut dengan ghulu. Di mana memahami Islam itu yang berlebihan. Berlebihan dari apa? Berlebihan dari konsep yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Berlebihan dari apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, misalnya saya lihat dulu dan sekarang itu sebetulnya punya benang merah yang nyambung ya. Pertama, saya katakan terpapar dengan paham radikalisme, radikal itu ya. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain saya akan jelaskan bagaimana ini dimaksud dengan radikal dan juga moderat ya. Di mana saya memahami ajaran Islam pada masa itu, sesuatu Islam itu seakan-akan saya pandang sesuatu yang tidak punya ruang perbedaan. Jadi menjadi orang yang atau menjadi sebuah kelompok yang intoleran, yang merasa ingin hidup sendiri, tapi menafikan segala bentuk perbedaan. Ini bukan hanya perbedaan dengan agama lain, bahkan perbedaan dengan sesama, ya tanda kutip, dengan sesama orang-orang Islam. Kalau berbeda saja dengan pendapat dia, itu seakan-akan tidak boleh punya ruang. Jadi itu yang paling kita lihat ya, konsep yang sangat intoleran, tidak punya toleransi. Padahal yang dilarang itu kan di dalam Islam sebetulnya perpecahan. Tapi perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Ya, perbedaan itu sesuatu yang mesti terjadi. Jadi tidak bisa kita kemudian merasa bahwa semua orang harus sama dengan kita. Atau sama dengan kelompok kita. Itu yang kita lihat sisi salahnya pada masa itu. Kemudian juga dengan konsep pemikiran yang keras dalam memahami agama. Bukan hanya ada dua sisi keras di sini. Pertama, keras secara pemikiran, fikroh ya. Contohnya seperti apa, Ustaz? Secara pemikiran ya, konsep-konsep yang saya pelajari tentang Islam itu adalah tidak ada isinya itu bahwa kita harus berlemah lembut terhadap sesama kita, baik sesama Muslim atau juga non Muslim, ya kan? Jadi bahkan saya bisa pahami pada masa itu kalau disebut dengan asyidda wal kufar, harus keras terhadap kafir, itu pasti kerasnya kepada fisik. Gitu, kerasnya keras beneran gitu ya. Kerasnya kepada fisik. Padahal harusnya kan itu terhadap prinsip. Ya kan, bahwa Islam punya prinsip yang tegas. Tapi bukan berarti kemudian dia harus bersikap keras kepada orang yang meskipun tidak sama agamanya dengan dia, sepanjang mereka tidak memerangi dan memberikan kekerasan terhadap kaum muslimin. Jadi dalam sisi pemikiran sudah begitu, kemudian dalam sisi tindakan, dalam sisi pemikiran kemudian juga ada kekerasan secara fisik. Karena memang pada masa-masa itu doktrin yang kemudian berkembang
yang merupakan doktrin yang salah, ya. Jadi saya dari awal selalu mengatakan bahwa ekstrim, gulu itu, radikal itu bukan ajaran Islam. Jadi ketika dia dipahami oleh seorang Muslim, itu bukan berarti agamanya yang salah, tapi dia terpapar dengan pemahaman yang salah, sehingga tadi secara pemikiran sangat keras, kemudian juga secara fisik ada kekerasan fisik. Contohnya misalnya dulu saya berpaham kalau bukan kelompok saya, meskipun dia beragama Islam sebetulnya, dia adalah bukan Islam. Nah, kalau ketika dia bukan Islam punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya misalnya halal hartanya, halal darahnya. Munculnya fai itu, Ustaz, ya? Iya, seperti itu. Jadi kadang menghalalkan harta seseorang, tapi penghalalannya juga dengan kekerasan secara fisik. Misalnya melakukan perampokan, kemudian juga melukai, bahkan menumpahkan, membunuh orang yang menjadi sasaran mereka, yang menjadi sasaran pada masa itu. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini saya lihat terus berkembang sampai dengan saat ini, mungkin sampai seterusnya, karena pemikiran, ideologi itu kan sesuatu yang hidup, sesuatu yang dinamis, ya kan? Sepanjang ada yang hak, pasti ada yang batil. Itu selalu berpasangan. Nah, itu makanya kemudian saya coba untuk tuangkan pengalaman-pengalaman. Jadi buku ini sebetulnya syarat dengan pengalaman perjalanan, ya, dari kehidupan saya ketika saya terjebak dalam pemahaman yang salah tentang agama, gitu kan. Jadi saya coba suguhkan bagaimana konsep radikal, ekstrim yang menjajah pemikiran Islam, yang akhirnya Islamnya yang menjadi tertuduh, ya kan? Jadi kita menjadi orang yang punya andil menutup keindahan Islam. Padahal Islam itu adalah sesuatu yang sangat indah. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dia memberikan rahmat bukan hanya sekedar sesama Muslim, tapi juga kepada manusia pada umumnya, bahkan kepada makhluk yang lain. Nah, ini saya tuangkan dalam buku ini supaya menjadi sebuah pembelajaran. Karena sekali lagi saya katakan sekarang itu masih tetap berkembang. Ya kan? Kita masih lihat misalnya bagaimana kekerasan yang terjadi. Ya, kekerasan yang terjadi, baik itu dalam bentuk pengeboman, baik dalam arti kata bunuh diri, bom bunuh diri dan sebagainya, dengan alasan-alasan jihad, ya kan? Itu kan kekerasan yang terjadi yang pasti berakar dari sebuah pola pikir atau pemikiran yang salah, ya. Padahal sekali lagi saya katakan Islam tidak seperti itu. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh misalnya di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang pernah ditegur oleh Rasulullah. Namanya Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu peperangan ada seseorang yang menjadi musuh Islam. Kemudian pada saat mau dibunuh, dia sempat mengucapkan kalimat syahadat. Ya, tapi akhirnya dibunuh juga. Ya, pada saat itu kemudian diadukan ini kepada Rasulullah. Rasulullah tanyakan, apa yang kamu lakukan? Ya kan, apakah dengan orang bersyahadat itu kamu lakukan bunuh juga? Sampai 3 kali Rasulullah lakukan hal itu. Dan kemudian Usamah mengatakan karena orang itu bersyahadat cuma karena takut oleh ancaman senjata yang sudah berada di depannya. Nah, itu saja kemudian Rasulullah melarang. Kata Rasulullah, apakah kalian sudah membuka dadanya dan melihat hatinya bahwa orang itu bersyahadat dengan berpura-pura misalnya. Ada peristiwa lain yang di dalam sebuah peperangan juga ada seseorang yang juga membunuh orang kafir pada masa itu, ya. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kamu sudah lihat atau kamu sudah buka dadanya dan melihat hatinya? Orang itu mengatakan ya tidak. Tapi orang ini kelihatannya agak sedikit khawarij pada masa itu, ya. Sehingga dia tanya, wahai Rasulullah, kalaulah saya buka dadanya,
kemudian saya lihat hatinya, apakah saya bisa mengetahui? Kata Rasulullah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah kalau begitu gimana? Ya kan? Kemudian Rasul mengatakan, kamu ini menjadi orang yang sangat salah. Kalau kamu tidak bisa melihat hatinya, tapi juga kamu tidak bisa percaya dengan omongannya, apa yang menjadi penilaian kamu? Iya. Artinya kita memang tidak bisa melihat hati. Tapi dari mulutnya mengucapkan itu sudah cukup menjadi alasan dia adalah muslim. Dan itu tidak boleh dilakukan sebuah kekerasan penumpahan darah. Nah, sekarang ya dari dulu sampai dengan sekarang itu masih banyak nih orang-orang yang berpikir, ya kan, bahkan sangat mudah menumpahkan darah seseorang. Ya kan, membunuh orang, menggorok orang, gitu kan. Tapi kemudian tidak mereka nilai secara benar. Padahal kan kita menghilangkan nyawa seseorang, satu orang saja, tanpa alasan yang benar, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah itu makanya saya perlu suguhkan tentang buku ini. Gitu. Jadi ini Ustaz, cukup menarik sekali Ustaz penjelasan antum. Mungkin buku antum ini kita bahas ya, mungkin berseri Ustaz. Kita akan insyaallah berseri, ikhwan fidin. Kita akan bahas berseri buku ini, tidak bisa kita suguhkan langsung satu buku ini hari ini gitu kan. Tapi ana untung bertanya terakhir ini Ustaz. Masalah judul ini Ustaz. Cukup menarik sekali judul ini Ustaz. Hijrah Ustaz. Terutama dari kata hijrah ini dulu Ustaz. Iya, betul. Judul hijrah dari radikal kepada moderat ini memang sangat menarik sekali. Tapi saya rasa itu keberhasilan sebetulnya. Ya kan? Jadi dari judulnya saya sudah menarik. Iya, betul. Ya, kalau judulnya aja sudah nggak menarik, ya orang gimana? Jadi judul ini saya pilihkan berdasarkan pertimbangan. Ya, pertama saya ambil judul hijrah, ya kan? Tidak saya ambil kata perubahan, ya kan? Bisa saja ada perubahan, misalnya perubahan pemikiran ini, gitu, perubahan pemikiran. Saya ambil tapi dari kata hijrah. Hijrah ini biasanya konotasinya orang selalu mengatakan hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Ini kan hijrah namanya hijrah fisik. Padahal di dalam Islam itu kan ada dua hijrah. Ada hijrah yang namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada hijrah ma'nawiyah, hijrah secara nilai. Justru hijrah secara nilai inilah hijrah yang sangat penting. Kalau hijrah secara fisik, hijrah teritorial, hijrah tempat, ini memerlukan banyak syarat. Tapi kalau hijrah nilai itu tidak bersyarat, wajib dilakukan. Nah, saya di dalam buku ini saya kutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat dari Bukhari, di mana ketika Rasul mengatakan wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun fisiknya tidak pindah, tapi dia berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah. Kategori hijrah itu ya. Hijrah secara maknawiyah. Nah, saya melihat bahwa pemikiran-pemikiran yang hulu, pemikiran-pemikiran yang ekstrim, yang kemudian membuat noda terhadap ajaran Islam, ini sesuatu yang salah. Kita diperintahkan oleh Allah dengan kalimat dalam Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita umat Islam itu Allah menghendaki agar kita berada pada pertengahan. Harus ada wasatiyah. Nah, di dalam buku ini saya maknai dengan kata moderat. Tapi nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, jadi kita disuruh pada pertengahan. Tapi kemudian kita berlebihan, ekstrim. Ini kan salah. Maka tinggalkanlah yang ekstrim itu. Itulah makanya saya sebut hijrah. Hijrah dalam arti kata hijrah ma'nawiyah, hijrah tempat. Kemudian memahami agama yang kelihatannya agama jadi dipersulit. Ya, kita menjadi orang yang nggak bisa bergerak, semua kita haramkan. Ini kan sulit. Masjid pilih-pilih saja. Masjid bahkan bukan dipilih-pilih, hampir semua masjid itu dianggap tidak benar di Islam itu. Maksud saya di Indonesia. Jadi seperti itu.
Nah, padahal konsepnya Islam itu kan agama yang mudah. Ya. Kalau kita baca di di dalam surah Al-Baqarah 185 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Nah, kita malah kesulitan yang kita ambil. Ini kan salah. Itu saya mengambil kata hijrah itu semangatnya adalah secara maknawiyah memang kalau ada yang salah wajib untuk kita tinggalkan. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ikhwan Fidin, tentu saja penasaran nih dengan tema-tema berikut dari Ustadz Haris Hamir Falah selaku penulis buku dari Hijrah dari Radikal ke Moderat. Insya Allah kita akhiri kajian pada hari ini. Insya Allah akan berlanjut kepada episode berikutnya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan Ustadz? Atau materi yang akan disampaikan besok gimana Ustaz? Ya, atau bocoran aja Ustaz, biar ada penasaran Ustaz. Ya, nanti kita akan bahas tentang radikal itu, moderat itu apa. Oh, itu. Kemudian juga beberapa pengalaman yang saya tuangkan. Tapi tolong kita pahami ini secara utuh, biar tidak gagal paham. Ya, betul. Gitu. Ya, Ikhwan Fidin, kita cukupkan hari ini dengan doa tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.